Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kolbi Hasanik Manudin dengan NPM 2023 1310049. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas UTS kelompok yang sudah kami buat. Di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Gun Setiawan dan yang kedua saya sendiri. Nah, sini masuk ke latar belakang. Yang pertama itu latar belakang. Nah, seperti yang sudah diberikan dari tugas UTS sendiri, studi kasusnya itu perusahaan e-commerce seperti Shopee yang membutuhkan sistem penyimpanan data yang mampu menangani volume data yang besar dan beragam, seperti data transaksi, log aktivitas pengguna, serta file multimedia. Nah, tujuan dari praktikum ini itu untuk membuat Azure Data Lake Storage Gen 2, mengelola struktur data lake seperti raw, proses, dan storage, lalu mengintegrasikan Azure Data Factory, dan membuat pipeline untuk memindahkan data. Nah, di sini hasil implementasi yang sudah kita buat. Di situ langkah pertamanya kita membuat storage akun bernama Colby di dalam resource group Data Lake Colby yang berlokasi di region sentral Indonesia di sini. Lalu ini tuh fitur yang memungkinkan storage bisa memiliki struktur direktori layaknya file system di komputer. Nah, di sini ketika sudah lalu di-deploy, nah di sini berhasil di-deploy tanpa error. Di sini ketika berhasil tuh di-deploy seperti ini tampilannya. Nah, setelah berhasil di-deploy di sini kami menyusun arsitektur penyimpanan data lake ini menjadi tiga zona utama. Yang pertama ada folder raw untuk menyimpan data mentah, lalu ada folder processed untuk data hasil pengolahan, lalu storage untuk menyimpan data yang siap dianalisis. Nah, lalu di sini tahap selanjutnya itu mengupload data. Nah, di sini kami mengupload dua data sampel yang akan dikelola. Terdapat dua jenis data yang kami unggah ke dalam folder raw. Yang pertama adalah data transaksi dalam format CSV, dan yang kedua adalah data log aktivitas pengguna dalam format JSON. Nah, seperti ini. Di sini yang di atas ini untuk format CSV-nya yang berhasil diupload ke folder raw transaksi. Sini kedua eh, folder JSON-nya, folder JSON, format JSON yang berhasil di-upload ke folder raw. Nah, untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Setiawan dengan NPM 2023 1310045. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Azure Data Lake Storage Gen 2 yang dimana studi kasusnya perusahaan e-commerce Shop Easy, dan dengan data yang Bapak berikan. Nah, pertama ada tiga hal utama yang akan kita bahas. Pertama, setup Azure Data Lake. Kedua, cara melakukan data ingestion. Dan ketiga, strategi mencegah data swarm. Latar belakang, Shop Easy setiap harinya menghasilkan banyak data, mulai dari transaksi pelanggan, log aktivitas pengguna, sampai foto produk. Untuk mengelola semua itu dalam satu sistem yang terorganisir, kita gunakan Microsoft Azure Data Lake Storage Gen 2. Nah, langkah-langkah untuk setup Azure Data Lake Storage Gen 2 yaitu buat storage akun. Di sini kita namakan Colby. Yang kedua, kita aktifkan hierarchical namespace agar Azure bisa mengelola folder secara nyata. Ketiga, buat kontainer bernama data lake. Ini kita salah, kita tidak mendengarkan. Harusnya kontainernya berisi npm kita. Dan yang keempat, buat tiga folder utama: raw, processed, dan create. Lanjut. Nah, di sini ada struktur folder medallion arsitektur,
yang dimana mengikuti yang dimana folder raw menyimpan data mentah asli, folder proses menyimpan data yang sudah dibersihkan, dan folder created berisi data yang siap dianalisis harusnya. Namun kita ini belum ada apa-apa. Lanjut, data ingestion ini menjawab soal yang nomor 2. Data ingestion adalah proses memasukkan data ke dalam data lake. Kita upload dua jenis data yang Bapak berikan, yang dimana salah satunya adalah file CSV transaksi, yang kedua adalah file JSON untuk log aktivitas yang semi terstruktur, yang ketiga ini image, kita buat masih folder kosong dan belum ada filenya. Nah, yang ketiga, setelah kita membuat filenya itu fotonya sudah ada di sini. Yang pertama kali kita buat adalah storage akun, ini storage. Nah, terus di deploy, dan yang kedua kita buat containers dengan gini struktur folder filenya. Yang ketiga, kita upload file dalam raw, terus transaksi masuk ke upload file CSV. Itu sudah diterangkan sama teman saya. Nah, setelah mengupload file tersebut, kita masuk ke Azure Data Factory. Di sini kita membuat pipeline otomatis. Alurnya dimana kita membuat Azure Data Factory dulu, terus linked service untuk koneksi Azure Data Lake Gen 2, lalu buat dataset sumber dan tujuan, ada gambarnya di sini. Nah, kita buat Azure Data Factory, kita ke link service dan kita buat ini. Setelah itu data sumbernya kita ambil dari transaksi CSV dan satu lagi JSON. Nah, kita pipeline dari sumber di raw ini, data mentah ini, ke pipeline tujuannya adalah processed. Ada langkah-langkahnya di Word kita, yang dimana kita setelah membuat ini, kita ke dataset, membuat untuk pipeline, kita buat pipeline sama dataset. Ini kita memilih Azure Data Lake Gen 2 dan ini sudah tervalidasi, dan hasilnya nanti ini kita mengcopy data hingga data dari dataset ini kita pipeline-kan ke data processed. Nah, soal 3, pencegahan data swarm ini data swarm terjadi ketika data lake jadi berantakan karena tidak ada aturan pengelolaan. Nah, untuk mencegahnya kita terapkan naming convention dengan format seperti berikut. Dan tambahkan metadata seperti sumber dan pemilik data, dan kita juga sudah membuat subfolder yang terstruktur dan terapkan lifecycle policy agar data lama otomatis tersimpan diarsipkan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, ADLS Gen 2 berhasil dikonfigurasi dan hierarchical namespace, container data lake, dan struktur folder medallion, dimana langkah awalnya adalah dari raw ke processed dan ke current. Nah, yang kedua, data ingestion berhasil untuk 3 tipe data. Ini kita masih 2 data, CSV dan JSON. Yang ketiga, Azure Data Lake berhasil membangun pipeline otomatis perpindahan data antar zona menggunakan linked service dan copy data yang tadi dijelaskan ini, linked service. Dan yang keempat, sistem data lake siap mendukung analisis end-to-end dengan naming convention, metadata, dan lifecycle policy. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.